apakah Bang Sandi mampu mewujudkan ucapannya itu, pernyataan-pernyataannya itu, atau gagasan-gagasan yang sudah dituangkan selama berbulan-bulan menghadapi pandemi COVID itu setelah dia menjabat sebagai penguasa ya, menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita tunggu saja hasilnya. Memang Sandi ini paling pintar mencuri perhatian. Pada saat pelantikan, waktu diucapi selamat oleh Presiden atau Wapres, terlihat dia membawa tasbih kayak gitu-gitu. Memang paling jago sih Bang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam Hot News, program dari podcast Mas Mansuri. Hot News kali ini saya masih mengupas, mendalami, membahas soal reshuffle kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik beberapa hari yang lalu. Memang di reshuffle kabinet ini mencuri perhatian dan banyak pengusaha-pengusaha atau politisi yang juga masih dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk mengganti atau merestrukturisasi kembali pembantu-pembantunya. Tapi kali ini banyak sekali perdebatan, banyak sekali yang disinggung, didiskusikan, bahkan diperdebatkan di lini masa ya, di sosial media tentang salah satu calon ya, salah satu orang yang sudah dilantik, salah satu menteri yang sudah dilantik, dan kebetulan dia adalah menteri yang pernah menjadi rival dari Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin pada saat pemilihan presiden waktu itu. Artinya pasangan dua-duanya akhirnya masuk juga di pemerintahan. Nah, siapa yang pengen tahu kenapa Sandiaga Uno atau Pak Sandi, Mas Sandi, Bang Sandi ingin dan mau menerima pinangan presiden dan mau menjadi menteri Presiden Jokowi? Kita akan bahas, kita akan ungkap, kita akan kupas tentang alasan Sandiaga Uno mau jadi menteri Jokowi. Ini adalah salah satu menteri terkaya ya, miliarder menteri dalam jajaran kabinet Indonesia Maju. Seperti dilansir financedetik.com pada Kamis 24 Desember 2020 sudah tahu yang bikin Sandiaga mau jadi menteri Jokowi. Ya, kira-kira berita berjudul itu ya. Jakarta, Sandiaga Uno telah resmi menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengganti Wisnu Tama. Padahal ia sempat berseberangan dengan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 yang lalu. Ini sebenarnya yang banyak dibicarakan di Twitter. Sempat banyak orang, pernyataan-pernyataan orang yang menyayangkan Sandi masuk dalam kabinet. Banyak yang menggunjing, banyak yang memaki juga bahwa dua rival Pak Jokowi akhirnya menjadi pembantu beliau dalam pemerintahan ya. Saya lanjut, Sandiaga pun buka suara soal alasannya mau bergabung ke dalam kabinet Jokowi. COVID-19 ini adalah game change. COVID-19 ini mengubah segalanya. Terutama ketika 2 minggu terakhir saya bertafakur, tadabbur, berkontemplasi, refleksi. Bahkan kita semua akhirnya harus bersatu padu, ujar Sandiaga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu 23 Desember 2020. Sandiaga mengajak masyarakat untuk menyingkirkan kepentingan pribadi dan mendorong kontribusi untuk negara. Memberi kontribusi terbaik, memberi sumbangsi pada bangsa dan negara, menyingkirkan kepentingan-kepentingan pribadi, politik, atau golongan, kata Sandiaga. Semua kita lakukan demi kepentingan bangsa dan negara.
Dan jika negara memanggil pada saat inilah menurut saya tanggung jawab ada di pundak masing-masing dari kita, ujarnya. Wanti-wanti Wisnu Tama. Dalam acara serah terima jabatan, Wisnu Tama menuturkan Sandiaga merupakan orang yang ia kagumi sejak lama. Ia meyakini di bawah kepemimpinan Sandiaga, kementerian ini akan menjadi lebih baik. Ini pujian ya Wisnu Tama terhadap Sandiaga. Beliau ini orang yang saya kagumi sejak lama dan saya yakini di bawah kepemimpinan beliau pariwisata dan ekonomi kreatif justru akan lebih baik ke depan, katanya kepada Sandiaga Uno. Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada jajarannya atas dedikasi dan kerasnya, bekerja keras maksudnya ya. Ini adalah pidato terakhir saya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran para pegawai atas dedikasi dan kerjasamanya. Wisnu Tama juga mewanti-wanti soal tantangan yang akan dihadapi Sandiaga Uno dalam dorongan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tantangan yang dimaksud adalah pandemi corona. Setahun belakangan ini kita menghadapi pandemi yang sangat berat sekali, khususnya yang menghantam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, industri ekonomi kreatif. Ini adalah tantangan luar biasa. Tentunya ini akan menjadi tantangan luar biasa buat Bang Sandi ke depannya, katanya. Ya memang begitulah yang terjadi ya pada posisi yang pandemi ini. Agak sulit berkreativitas si Pak Wisnu Tama ya, sehingga kerjanya mungkin dianggap tidak maksimal oleh Presiden. Dan ini sekaligus tantangan buat Sandiaga Uno, menteri yang baru, karena sebelumnya Sandi sempat memberikan masukan kepada pemerintah tentang ekonomi kreatif, ekonomi UMKM ya, mungkin tentang pariwisata juga, menggait milenial untuk ya kalau kita lihat ya dari beberapa postingan Sandi juga di beberapa akun yang ia buat atau postingan media sosial, dia juga kadang-kadang mengkritisi, kadang-kadang menyampaikan fakta-fakta yang mungkin tidak diketahui oleh pemerintah. Ya, ini tantangan buat Bang Sandi ya, apakah Bang Sandi mampu mewujudkan ucapannya itu, apa pernyataan-pernyataannya itu, atau gagasan-gagasan yang sudah dituangkan selama berbulan-bulan menghadapi pandemi COVID itu setelah dia menjabat sebagai penguasa ya, menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita tunggu saja hasilnya. Tetapi memang Sandi ini paling pintar mencuri perhatian ya. Pada saat pelantikan waktu waktu diucapi selamat oleh presiden atau wapres, terlihat dia membawa tasbih kayak gitu-gitu. Memang paling jago sih Bang Sandi. Nah, apakah itu diimplementasikan pada program-program kebijakan yang akan terjadi nanti, ya kita lihat saja. Semoga saja Bang Sandi bisa mengemban amanah ini dan bisa mewujudkan apa yang ada di kepalanya untuk menjadi program-program yang bermanfaat untuk rakyat, khususnya kaum milenial. Karena yang saya tahu Sandi mempunyai gagasan-gagasan yang ya bisa dituangkan dalam podcast-podcastnya atau dituangkan dalam pernyataan-pernyataannya selama ini ya. Nah, sekarang waktunya nih Bang Sandi, untuk Bang Sandi bisa mewujudkan apa yang Bang Sandi gagaskan, apa yang Bang Sandi ucapkan atau Bang Sandi kritikkan selama ini, untuk bisa diimplementasikan agar bisa menjadi program yang bermanfaat di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana kita akan tunggu, kita akan awasi bersama, kita akan dorong bersama agar Bang Sandi bisa mewujudkan keinginan presiden ya, bisa mewujudkan janjinya juga, karena beliau menyatakan tadi alasannya adalah setelah bertafakur, setelah berpikir ya, akhirnya beliau memutuskan untuk mau bergabung ke pemerintahan Jokowi, walaupun di media sosial banyak diserang. Kami berdarah-darah bantu kalian, ternyata kalian masuk kabinet. Itu terjadi di media sosial. Tapi apapun itu, yang pasti ini
akan kita dorong agar menjadi sepenuhnya kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat. Kita tahu reputasi Bang Sandi pengusaha cukup tajir ya, bukan cukup lagi, tajir. Bahkan saya pernah baca salah satu berita menyatakan bahwa Sandiaga merupakan menteri terkaya ya di masa Presiden Joko Widodo. Pengusaha itu ada 6 atau berapa, yang paling kaya itu Sandiaga Uno, yang kedua Erick Thohir, yang ketiga Pak Prabowo Subianto, dan berikut seterusnya. Ya, saya rasa itu sementara program Hot News. Kami tunggu Bang Sandi program-programnya yang bisa membawa kebaikan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif di negeri ini. Bicara ekonomi kreatif, kita ingin ngajak teman-teman sekalian juga ikut membangun atau membantu UMKM kita untuk bangkit. Maka usahakan konsumsilah produk-produk yang diproduksi oleh adik-adik kita, oleh masyarakat kita, lapisan yang paling bawah. Ya, kali ini ada produk UMKM yang bernama Kopi Dara Brew. Kopi Dara Brew. Anda bisa cek nanti di media sosial. Tapi kopinya luar biasa, karena saya sampai pesan seminggu 3 kali harus dikirim di kantor atau di studio ini, karena memang kopinya luar biasa. Terima kasih Dara Biru sudah dikirim, dan teman-teman sekalian boleh langsung order, cek alamatnya di mana, sudah mulai beredar untuk membangkitkan ekonomi rakyat, untuk membangkitkan UMKM kita agar negeri ini keluar dari jurang resesi. Maka UMKM harus tumbuh dan bangkit, bisa menyelamatkan ekonomi negeri ini. Kembali lagi nanti di program Hot News Podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, Voice of Voiceless. Sampai ketemu lagi.